Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone yang lagi melakukan debut pertamanya. Dan debut pertamanya ini hype atau overhype banget. Dan perkenalkan, ini adalah Nothing Phone. Sesuai dengan namanya, nothing. Jadi HP ini ya nothing, nggak ada. Kayak desainnya itu transparan gitu. Bercanda ya. Jadi yang bener ini adalah Nothing Phone One. Yang sebenarnya udah saya buka. Jadi makanya boxnya kayak gini. Cuman karena boxnya ini unik, makanya saya pengen tunjukkan kepada kalian. Boxnya ini kayak misalkan kita beli di KFC yang paketan gitu ya, terus kita dapat CD seperti ini. Jadi sama sekali nggak kayak box atau packagingnya smartphone ya. Dari segi dimensi aja dia tipis banget, nggak tebel seperti smartphone lainnya. Terus di bagian belakangnya dia ada kayak semacam spec sheet seperti ini. Dan untuk yang kita bahas ini adalah yang warna black dengan 8GB 256. Kalau Apple itu didesain di California, tapi untuk Nothing Phone ini didesainnya di UK, cuman tetap untuk perakitannya tetap ada di China ya. Terus kalau kita perhatikan di bagian atas boxnya ini juga ada font yang menjadi ciri khasnya Nothing Phone. Jadi kayak font-font yang retro-retro gitu ya. Terus kalau di bagian depannya juga ada kayak semacam desain HP-nya yang transparan gitu. Jadi sekarang coba kita lihat di dalam paket pembeliannya ini kita bakal dapat apa aja. Box yang hitam ini nggak bisa kita tarik ya, walaupun dia bisa. Jadi yang kita tarik itu adalah ini. Ini di dalam paket pembeliannya. Pertama kita dapat ada SIM ejector. Wih, SIM ejectornya ini lucu ya. Dia kayak semacam komponen elektrik gitu, kayak test pen. Jadi kalau test pen itu kalau misalkan kita colokkan itu kan dia nyala ya. Ini entah dia nyala atau enggak. Tapi SIM ejectornya bentuknya sih lucu. Terus kita juga dapat buku panduan seperti ini dan kabelnya udah ala-ala fleksib lah ya, karena kabelnya ini udah Type C to Type C, bukan Type A to Type C lagi. Dan kalau kalian tanya charger, apakah chargernya ada? Gak ada sih ya, jadi langsung kita dapat smartphone-nya. Smartphone-nya seperti ini dan udah gak ada apa-apa lagi di dalamnya. Jadi cuma smartphone, SIM ejector, buku panduan. Dan ini adalah iPhone 12 versi transparan. Banyak yang bilang kayak gitu. Tapi kalau pendapat saya enggak sih ya. Kita bereskan dulu sambil kita coba buka pelan-pelan untuk Nothing Phone yang lagi hype banget ini. Oke, jadi langsung aja kita buka Nothing Phone-nya. Untuk experience unboxing-nya tadi sih cukup unik ya. Cuman karena kita nggak dapat charger, jadi uniknya cuma sebatas di packagingnya aja. Karena kalau kita lihat di plastiknya ini juga ada kayak semacam fontnya tadi, ala-ala fontnya tadi. Jadi konsepnya itu masih dipertahankan. Tapi experience unboxingnya menurut saya sih ya yang keren cuman di boxnya tadi aja. Widih, tapi untuk HP-nya ini ya, di bagian belakangnya ini dia pakai Gorilla Glass 5, jadi ini pakai kaca. Dan ini sih kesukaannya Mas Mobi sih harusnya, karena Mas Mobi itu kan biasanya semua HP apapun itu ditransparansikan. Kita pernah mentransparansikan satu HP, itu pun juga udah kita males ya karena ternyata repot banget. Satu aja dulu, dan ini kalau misalkan kalian adalah orang yang bener-bener tech enthusiast gitu ya, yang suka modif-modif HP, dengan HP ini kalian nggak perlu modif lagi nih. Walaupun memang kalau dibilang semua komponennya itu terlihat, enggak juga sih ya. Jadi di sini ada yang terlihat itu cuman wireless chargingnya aja, komponen di sini. Terus juga ini adalah lampu ya. Nanti kita coba lampunya ini nyalanya gimana. Terus di sini juga ada tulisan nothing dan kacanya ini benar-benar bening reflect. Jadi kalau kalian perhatikan kamera overhead saya juga hampir kelihatan di situ. Tapi kalau dibilang ini bener-bener transparan, enggak juga sih ya, karena di sini masih tertutupi plastik. Cuman kalau untuk baut-bautnya ini tetap diperlihatkan biar kesan teh entusiasnya itu dapat. Dan biasanya kalau barang yang ada kayak semacam seperti ini ya, itu bukan barang resmi Indonesia, karena di Indonesia nggak diwajibkan untuk pakai gini-ginian. Dan ini memang belum resmi masuk ke Indonesia, jadi buat yang belum tahu, Nothing ini adalah bikinannya mantan pendirinya HP OnePlus, yang kebetulan juga masih saya pakai untuk OnePlus. Ini OnePlus 9 Pro, dan dia belum resmi masuk ke Indonesia. Kalau saya lihat harganya di Singapura ya, harganya itu sekitar 9,4 juta rupiah. Nah ini saya dikirimi sama Wah Gadget. Kalau misalkan kalian minat untuk beli HP Nothing Phone ini, bisa cek tokonya Wah Gadget yang ada di Tokopedia. Harganya itu sekitar 10 juta 100 untuk yang varian 8GB 256. Oke, lanjut untuk kameranya. Nah untuk kameranya ini memang bentuknya itu mirip dengan iPhone 12 ya. Apalagi untuk side bezelnya ini mirip banget, dia pakai aluminium. Cuman kemarin udah saya coba bandingkan dengan iPhone 12-nya Chandra.
Bahannya ini beda, walaupun sama-sama aluminium, tapi aluminiumnya si Nothing Phone ini diklaim katanya pakai 50% bahan recycle. Jadi kalau kita ketok-ketok seperti ini, feel-nya itu agak beda, walaupun memang kalau secara overall desainnya ini sama. Jadi di bagian samping ini ada tombol on dan off, terus ini ada wifi antena, dan kalau kita perhatikan kayak potongannya ini ya, ini mirip banget dengan iPhone 12. Terus di sini juga ngeround seperti ini. Terus juga ada wifi di sini, mic. Di sebelah kirinya ini ada volume up and down, ada wifi antena lagi. Di bagian bawah ada speaker, terus juga ada konektor Type-C-nya dan ada SIM tray. Coba kita lihat SIM tray-nya ini. Apakah dia triple slot atau dual SIM tapi double side. Dan ya, jadi untuk slotnya ini dia bisa dual SIM ya. Ini dual SIM yang double side. Jadi di sini ada tulisannya SIM 1 dan SIM 2. Dan yang unik, bahkan ya tulisan SIM-nya ini juga dibikin mirip dengan konsepnya font Nothing tadi. Retro-retro gimana gitu. Terus untuk kameranya ini ya, dia ada di 50 megapiksel yang main kameranya itu pakai sensor IMX766 Sony. Dan ultrawide-nya juga 50 megapiksel tapi pakai sensornya GN1-nya Samsung. Terus kalau untuk front kameranya di sini yang nggak ada notch-nya, nggak mirip dengan iPhone, itu pakai 16 megapiksel, sensornya pakai IMX471-nya Sony. Memang banyak yang bilang kalau dia mirip banget dengan iPhone 12, tapi kalau menurut saya iPhone mana yang mirip dengan ini? Ini yang mirip cuman bezelnya aja loh, tapi kalau untuk bagian belakang dia itu masih punya ciri khas gitu. Kalau misalkan dibilang bingkai kameranya mirip karena vertikal, iya memang. Cuman untuk gimmicknya ini, gimmick yang glip interface-nya ini, terus juga transparannya ini, iPhone mana yang mirip dengan ini? Menurut saya sih ya mirip gak mirip sih ya, tapi kalau kita lihat seperti ini itu kayak udah langsung wah Nothing Phone. Jadi kenapa Nothing Phone ini hype menurut saya karena desainnya itu buat dia bikin punya ciri khas sendiri gitu. Jadi kalau kita nongkrong terus kita pegang HP seperti ini, pasti banyak orang yang tahu, wah Nothing Phone. Gak bakal dikira iPhone 12 transparan, enggak. Cuman memang kalau dari depan sih karena dia front kameranya ada di sini ya, mirip kayak Realme jadinya kalau dari depan. Nah untuk bootingnya juga logonya Nothing seperti ini. Simple aja, nggak ada logo-logo apapun, cuman ada tulisan. Yang tulisan ini kayaknya juga menjadi logonya Nothing Phone One. Dan sekarang kita coba untuk install beberapa aplikasi dan kita coba update Nothing OS-nya ini apakah ada. Dan ini udah yang paling update ya, dia pakai Android versi 12. Dan yang menarik kalau kita lihat di bagian font settingnya ini ya. Tuh ya, itu mirip banget dengan logonya tadi. Jadi ala-ala konsep retronya di bagian setting aja tapi ya. Untuk font-font yang lain tetap seperti ini sih. Dan kita coba langsung aja glip interface-nya karena saya penasaran juga. Banyak yang udah bahas sih sebenarnya, cuman kalau nggak lihat langsung sendiri tuh kayak gimana gitu. Jadi kita tinggal masuk aja ke settingannya, terus cari aja glip interface seperti ini. Dan brightness-nya pun juga bisa kita atur, tapi saya mau yang paling tinggi aja. Dan ini kita bisa aktifkan untuk beberapa fitur. Jadi kalau mau nyala untuk ngecas bisa, Google Assistant bisa, flip to glip bisa, music visualization juga bisa. Dan sekarang mungkin langsung aja kita coba untuk ringtone dulu ya. Atau langsung kita coba untuk musik aja. Kita coba di Spotify. Widih. Cuman kalau dibilang dia ngikuti, nggak terlalu ngikuti sih, nggak terlalu pas gitu animasinya. Nah, itu kan, jadi nggak pas ya animasinya. Cuman ya oke lah kalau cuman buat gimmick-gimmick aja ya. Tuh, harusnya ngikutin tatat. Cuman ternyata nggak juga. Wow, gila. Oh beda tapi animasinya ya, nggak sama kayak tadi. Nggak ngikutin dengan visualisasi musiknya, cuman beda. Jadi tiap lagu itu dia bikin animasi sendiri gitu. Mungkin nanti bakalan bisa dibikin lebih pas gitu ya animasi dengan visualisasi musiknya. Wih, ini terang banget loh tapi ya. Tom, coba matiin semua Tom. Ini BTW ini terang banget loh. Padahal ini lampu saya udah terang banget. Tapi dia tuh. Coba saya matikan semua ya. Wih, ini masih ada satu lampu nyala tapi nggak apa-apa. Jadi kalau kita lihat, wah, jadi buat maba biasanya ya, maba-maba yang masih baru nakal, yang suka dugem gitu ya. Biasanya kalau kita di klub, terus kita lagu ini tuh kayak, wah gila itu kayak jadi
pusat perhatian gitu ya. Gila itu pakai HP apa kayak gitu ya. Kalau misalkan dia belum tahu Nothing Phone. Dan untuk haptic feedbacknya tadi ketika saya coba slide ini untuk lihat timestamp-nya. Entah di ini kedengar apa enggak ya. Enggak kedengar sih kayaknya ya. Tapi feel-nya itu udah mirip-mirip kayak iPhone. Jadi haptic feedbacknya itu enak, pas. Enak banget sih ya. Tadi ketika buka kunci pun juga enak. Jadi kalau misalkan saya buka kunci seperti ini, feel haptic feedbacknya itu pas, mirip-mirip dengan HP flagship lah. Nggak terlalu kayak HP mid-range yang semua badannya itu getar. BTW ngomongin HP flagship, kalau kita lihat untuk bodinya ini kalau dibilang tipis, bentar ya, saya ada iPhone 13 dan kalau kita perhatikan ini dia tipis mana? Menurut saya mirip-mirip sih ya frame-nya ini. Jadi bagian malah Nothing Phone ini terlihat lebih lega gitu karena nggak ada notch-nya seperti di iPhone. Cuman ya kalau ke kiri seperti ini kalau ini dibikin in display selfie kamera kayak ZTE gitu ya yang kamera selfie-nya ada di dalam, menurut saya akan lebih terlihat nothing lagi sih ya. Karena kan nothing konsepnya. Jadi semuanya itu harusnya tersembunyi jadi biar kelihatan nggak ada, biar kelihatan nothing gitu. Dan untuk OS-nya nih saya suka banget karena OS-nya ini mirip-mirip lah dengan OnePlus generasi pertama. Ini tuh enteng banget, jadi kalau misalkan kita slide-slide seperti ini kayak responsifnya, float-nya itu enteng dan enak banget. BTW untuk layarnya ini dia berdimensinya 6,55 inch, jadi kalau kita bandingkan dengan iPhone 12 aja masih lebih gede ini untuk dimensinya. Terus untuk refresh rate-nya ini dia ada di 120 Hz, resolusinya ada di Full HD+. Kontras rasio 1 juta banding 1. Tapi sayangnya untuk panel layarnya ini dia belum pakai yang LTPO ya, yang bisa switching dari sampai 10 Hz sampai 120 Hz. Ini cuma 60 dan 120 Hz saja. Jadi ya baterainya bakalan lebih awet kalau pakai LTPO sih ya. Cuman sekarang kita coba untuk layarnya ini apakah udah ada kualitas flagshipnya. Dan untuk YouTube dia bisa di upscaling sampai 2160p dan XDR-nya juga support ya untuk YouTube. Dan sekarang kita coba lihat untuk kualitasnya kalau di resolusi ini. Wih, kualitas layarnya sih ya karena dia pakai OLED jadi ciri khasnya OLED masih ada dan cut-nya ini rapi banget ya, kayak ini bagian rounded-nya ini kayak bagus ya. Dan kalau untuk kualitas layarnya menurut saya OLED banget. Jadi kalau kalian suka warna-warna yang lebih panci terus hitamnya itu pekat banget kayak gini ya. Jadi kontras rasio yang gede. Kontras rasionya ini BTW ada di 1 juta banding 1 dan untuk brightness peak-nya, ini undang banget nih kalau warna ini. Untuk peak-nya dia ada di 1200 nits. Untuk touch sampling-nya ada di 240 Hz. BTW untuk kualitas suaranya saya juga suka ya. Kualitas audionya. Ini suaranya tuh kayak masih ada ngebassnya. Bentar. Tuh. Terus juga speakernya ini stereo. Jadi kalau saya tutup bagian bawah, bagian atasnya masih kedenger tapi nggak sekenceng bagian bawah sih. Cuman kalau dilepas bareng, dua-duanya dilepas itu kayak masih balance gitu. Jadi kita coba untuk lagu ciri khasnya Tomo dulu deh untuk ngetes audio. Bassnya ada tapi kayak ya kurang powerful aja sih. Kalau kita bandingkan dengan Xiaomi 12 Pro, bagus Xiaomi 12 Pro sih ya. Beda harga sih ya. Ini harganya seharusnya 8 jutaan kalau untuk yang varian 128 tapi 9 juta untuk 256. Jadi kalau kelasnya sih mungkin di Samsung Galaxy A73 lah. Karena untuk chipsetnya juga sama dengan Samsung Galaxy A73. Chipsetnya ini dia pakainya Snapdragon 778 yang kalau secara performa kita coba lihat Antutunya apakah Antutunya ada di sekitar 571.000. Mirip-mirip juga dengan Samsung Galaxy A73. Terus kalau di Geekbench-nya performanya itu mirip-mirip dengan Samsung Galaxy A73. Cuman kalau kita tes di CPU throttle ya di 30 menit awal itu dia aman banget di atas 90%. Terus tiba-tiba dia jeglek seperti ini chartnya. Tapi kalau misalkan kita tes di 3D Mark untuk GPU stability-nya dia itu dapat skornya lumayan gede dengan 99,7%. Terus kalau untuk skor slingshot-nya kalian bisa langsung lihat di sini. Terus kita
coba langsung aja untuk tes game sekarang. Kita coba di PUBG Mobile dulu. Dan dia dapat settingannya itu smooth extreme, dan di PUBG ini nggak ada masalah. Dia dapat stabil itu di 60 FPS selama kita bermain kurang lebih sekitar 1 jam. Terus di Genshin Impact dengan settingannya lowest 60 FPS, hasilnya kalau misalkan dia lagi war, dia turun itu di kisaran 40 sampai 45 FPS. Cuman kalau misalkan kita jalan-jalan aja di map nggak kondisi war, dia bisa stabil di 60 FPS. 1 jam kita main nggak drop FPS. Jadi kayaknya di CPU throttle-nya tadi kayak kurang optimal gitu ya di aplikasi CPU throttle-nya. Karena ketika kita main game aman-aman aja. Terus kalau untuk baterainya ini ada di standar sih ya, ada di 4500 mAh. Dan kalau untuk waktu pengecasannya, karena kan kita nggak dapat adapter bawaannya si Nothing ya. Dan kita coba charger Huawei-nya itu yang berapa watt kemarin, Tom? 90 watt, casnya laptop ya. Dan kalau kita lihat di sini 59% itu jam berapa nih? 7. Dan fullnya itu jam 100% aja deh ya. Kita coba ambil di 100%-nya itu jam 9. Jadi sekitar hampir 2 jam ya dari 59% ke 100. Apakah adapternya harus kayak sama kayak OnePlus? Jadi OnePlus itu beda kabel aja, warp chargingnya itu nggak berfungsi. Beda kabel ya, adapter sama, kabel beda itu nggak berfungsi. Terus kalau misalkan adapternya beda, kabelnya sama, itu juga nggak berfungsi. Jadi warp chargingnya itu harus benar-benar bawaannya OnePlus. Nah ini kalau misalkan kita adapternya nggak dikasih bawaan, kita harus pakai yang mana biar ngecasnya cepet sesuai dengan fast chargingnya tadi ya, yang 33 watt. Lanjut ke kameranya, kita coba dulu untuk kamera depannya ya. Nanti akan kita coba, kameranya mirip-mirip. Wih, kameranya bagus tapi ya untuk kamera depan. Wah, dan kalau foto ada haptic sensor feedbacknya yang juga enak. Jadi tangan saya kayak geli-geli gimana gitu ketika tekan shutternya. Dan kualitasnya seperti ini. Suaranya juga suara-suara retro gitu ya. Kalau misalkan kita foto. Nah, warnanya masih natural. Dan untuk kamera interface-nya ini dia mirip banget dengan iPhone ya. Bahkan kalau misalkan kita slide, haptic feedback-nya juga, feel-nya juga mirip. Terus di sini ada panorama, makro, dan expert. Fiturnya nggak terlalu banyak sih ya kalau kita ngomongin kamera. Dan sekarang kita coba foto, kita pakai ultrawide-nya dulu. Perbedaannya lumayan jauh ya. Entah di kamera kelihatan atau enggak. Oh ini aja, ada kulit saya nih. Ada kulit saya kelihatannya lumayan. Ini pakai ultrawide 50 megapiksel. Ini pakai wide. Nah, kelihatan ya perbedaan dari warna kulit tangan saya kan kelihatan tuh. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini kan yang zoom 2 kali tele tadi. Ini ultrawide ya, ultrawide agak gelap, warna kuningnya juga beda dengan yang wide. Walaupun resolusinya itu sama-sama 50 megapiksel karena beda sensor sih ya. Yang ini pakai, yang main kamera pakai Sony, yang ultrawide-nya pakai sensor dari Samsung. Terus kalau untuk kameranya, videonya coba kita lihat apakah dia bisa 4K, 4K-nya bisa di 30 fps aja ya. Nggak bisa 60. Dan kalau untuk kamera depannya, videonya mentok di 1080p. Ya, kekurangannya di situ sih ya. Tapi sekarang kita coba foto-foto sedikit di luar biar kalian bisa dapat gambaran gimana untuk kualitas kameranya di berbagai skenario. Kalau untuk hasil kamera HP 10 jutaan jujur saya kurang suka sih ya. Masih banyak HP 10 jutaan yang lain yang hasil kameranya lebih bagus. Ini kayak pucat gitu warnanya. Jadi warnanya itu nggak terlalu keluar. Kalau kalian lihat warna hijau daunnya itu di berbagai lensa kayak kurang nendang gitu warnanya. Cuman kalau kita preview di HP-nya sih bagus karena dia pakai panel OLED, tapi kalau kita pindah ke PC ya warnanya itu menurut saya kayak kurang. Untuk kualitas videonya di resolusi 4K 30 fps dia cukup stabil, cuman ya kalau untuk hasil warnanya masih sama dengan kameranya tadi, jadi kurang nendang. Terus kalau untuk selfie videonya XDR dia bagus, langit-langit itu nggak flat, tapi ya masalahnya menurut saya ya sama seperti itu tadi ya, warnanya itu kurang muncul. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya unboxing dan juga hands on dari HP yang menurut saya kenapa dia hype. Karena pertama namanya itu catchy banget, namanya itu kayak gak niat gitu ya, jadi Nothing. Kayak orang apa sih Nothing itu, kayak namanya ini bikin orang penasaran banget. Terus yang kedua kenapa dia hype menurut saya karena ya glip interface-nya ini. Dia ya karena banyak orang yang beli HP itu aja dibongkar terus ditransparansikan. Nah si Nothing Phone ini kita nggak perlu bongkar, kita langsung bisa lihat komponen bagian dalamnya dan malah terlihat lebih rapi gitu ya, nggak asal-asalan gitu. Cuman first impresi saya setelah nyobain ya ini HP yang
penuh gimmick sih ya. Kalau misalkan kita ngomongin performanya juga 778. Terus OS-nya, Nothing OS-nya saya suka karena dia simple, nggak ada bloatware. Terus juga cepet kalau misalkan kita slide itu kayak nggak ada nggak ada laggy-nya gitu. Cepet karena memang nggak ada bloatware. Ini benar-benar kayak Google Pixel, kayak OnePlus gitu. Pure Android gitu istilahnya. Terus haptic feedbacknya ini saya suka, udah mirip-mirip dengan iPhone, harganya juga nggak semahal iPhone. Sayangnya dia nggak masuk Indonesia sih ya. Kalau misalkan masuk mungkin masih bakalan banyak yang beli karena banyak penyuka Android itu biasanya suka ngoprek. Nah kalau HP-nya kayak gini, itu kayak Android banget gitu, kayak kesannya oprekan gitu ya. Terus kalau dari segi daya tahan baterai waktu pengecasan untuk first impresi tadi dia lama banget kalau pakai chargingnya Huawei. Nanti kita coba pakai charging yang lain yang lebih cepat, kita coba carikan buat kalian third party-nya apa untuk adapternya yang cepat. Terus kekurangan lain dia ada sertifikasi sih ya, sertifikasinya tapi bukan IP67, IP53. Ya masih mending daripada Nothing. Wih gini, masuk bridging-nya masuk ya. Terus untuk video capture-nya bagian belakang cuma 4K 30 fps dan bagian depannya malah nggak bisa 4K, mentok di 1080p. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau pengen tanya-tanya fitur tentang Nothing Phone ini, silahkan tulis di kolom komentar, nanti di video reviewnya akan saya jawab. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.